Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Aisyah Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, pada masa kini menjumpai pedagang kerupuk keliling dengan naik sepeda motor, sepeda atau bahkan berjalan kaki adalah hal yang biasa. Seperti halnya yang terjadi di Kota Makassar. Sejumlah anak-anak yang masih menduduki bangku sekolah dasar berjual kerupuk keliling. Lantas bagaimana kisah anak-anak penjual kerupuk keliling dan berapa keuntungan yang bisa mereka dapatkan dengan menjual kerupuk? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Setiap hari, Erwin, Reski, dan kawan-kawannya, siswa sekolah dasar di Makassar berkeliling menjual kerupuk untuk membantu perekonomian keluarga. Mereka memulai aktivitas ini sejak 2 tahun lalu. Setelah diperkenalkan oleh nenek Reski yang mengajarkan cara menjual kerupuk keliling. Dalam 1 minggu, mereka berjualan setiap hari kecuali hari Minggu. Untuk mendapatkan kerupuk, Erwin dan Reski harus pergi ke Goa, tempat pembuat kerupuk tersebut mengemas produknya. Mereka membeli kerupuk seharga 2.700 per kemasan dan menjualnya kembali dengan harga 10.000 per kemasan. Mereka mulai menjual dari jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Biasanya mereka mangkal di sekitar SPBU Pertamina Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Namun mereka juga sering berkeliling berjalan kaki hingga ke Jalan Andi Pangerang Petarani, Makassar. Setiap hari mereka bisa membeli 10 hingga 20 kemasan kerupuk dan menjualnya. Paling sedikit mereka bisa menjual 3 kemasan per hari. Namun tak jarang juga, semua kemasan terjual habis dalam sehari. Jika ada kerupuk yang tidak laku, mereka bisa menjualnya kembali keesokan harinya atau menukarnya di tempat pemasok. Dalam 1 bungkus terdapat 10 kerupuk. Ada 3 macam kerupuk yang dijual seharga 10.000 per kemasan. Selain itu, mereka juga menjual buah lontar seharga 5.000 per bungkus. Sebelum menjual kerupuk, Erwin dan Reski pernah menjual stiker dan tisu. Setelah diperkenalkan cara menjual kerupuk oleh nenek Reski, mereka beralih menjual kerupuk dan memutuskan untuk membeli langsung dari pembuatnya di Goa. Kisah Erwin dan Reski menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Meski masih bersekolah, mereka sudah menunjukkan kemandirian dan semangat untuk membantu keluarga dengan cara yang jujur dan gigih. Rahmatia, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Akibat padatnya aktivitas hingga kebiasaan begadang, tidak sedikit orang mengonsumsi makanan berat di tengah malam. Meski banyak beranggapan bahwa makan tengah malam bisa membuat berat badan bertambah, namun tahukah pemirsa bahwa rupanya makan tengah malam bukan menjadi pemicu berat badan bertambah? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Tidak sedikit orang melakukan diet untuk menurunkan berat badan. Salah satunya dengan tidak membiasakan diri mengonsumsi makanan di atas jam 8 malam. Anggapan yang menyatakan mengonsumsi makanan di atas jam tersebut bisa memicu penambahan berat badan. Meskipun ideal makan malam adalah pukul 6 hingga 8 malam, namun rupanya makan di atas jam tersebut bukan pemicu berat badan bertambah. Dosen gizi Unhas, Nur Zakia, membenarkan bahwa jumlah asupan nutris yang berlebihanlah membuat berat badan bertambah. Akumulasi ini tidak hanya pada saat makan malam saja, melainkan konsumsi makanan sedari pagi. Menurutnya, bukan karena makan di tengah malam yang membuat seseorang gemuk, melainkan porsi dan jenis makanan yang dikonsumsi. Nah, kalau bicara soal gemuk, itu sebenarnya disebabkan karena memang asupannya yang berlebihan. Asupan dalam artian kita melihat dari jumlah energi yang dihasilkan dari bahan makanan yang dikonsumsi itu memang melebihi dari kebutuhannya. Jadi asumsinya selama kemudian makanan yang dia makan itu tidak berlebihan, khususnya di malam hari, bukan hanya di malam hari, sebenarnya akumulasi dari pagi dari sejak dia bangun sampai dia tidur, maka harusnya tidak akan membuat gemuk. Jadi bukan karena faktor malamnya atau bukan karena, tetapi lebih kepada porsinya, jumlah yang dia konsumsi itu seberapa banyak. Dan sekali lagi makanan itu sebenarnya bukan hanya nasi yang menghasilkan energi ya, tetapi goreng-gorengan pun yang lemak dan segala macam itu kan semua menghasilkan energi. Jadi jangan selalu menyalahkan nasi lah seperti itu. Penambahan berat badan terjadi ketika jumlah kalori yang dikonsumsi melebihi jumlah kalori yang dibakar oleh tubuh secara keseluruhan. Kata Zakia, batas kalori biasanya 2.000 sampai 2.250 gram.
Namun kebutuhan akan energi seseorang berbeda-beda, diukur melalui salah satunya berat dan tinggi badan. Pada malam hari, metabolisme tubuh bekerja lebih lambat, sehingga hanya membakar kalori dalam jumlah sedikit. Sementara cadangan glukosa akan dipecah untuk menstabilkan gula darah saat tidur. Proses ini sekitar 12 jam. Ketika makan malam tidak terlalu larut, maka cadangan tersebut akan habis dan dilakukan pemecahan lemak. Sebaliknya makan terlalu larut malam dengan porsi berlebih, yang terjadi adalah penambahan lemak, sel adiposa sehingga berat badan meningkat. Meskipun makan tengah malam tidak memicu berat badan, namun tidak dianjurkan terlebih dengan makanan kurang sehat yang bisa memicu Meskipun makan tengah malam tidak memicu berat badan, namun itu tidak dianjurkan terlebih dengan makanan yang kurang sehat yang bisa memicu masalah kesehatan seperti gangguan asam lambung. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.